Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Wal haudi, dan telaga ay haudi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni telaganya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yashrabu minhul mu'minuna qabla dukhulil jannati wa ba'da jawazis sirati, yang meminum dari telaga itu oleh orang-orang mukmin sebelum masuk surga dan sesudah melewati jembatan. Man syariba minhu syarbatan la yadma'u ba'daha abadan, barang siapa meminum ia dari telaga itu dengan satu kali minuman tegukan, niscaya tidak akan haus ia sesudah tegukan itu selama-lamanya. Arduhu masiratu syahrin, adapun lebarnya telaga itu yaitu jarak perjalanan sebulan. Ma'uhu asyaddu bayadan minal laban wa ahla minal asal, adapun airnya telaga itu yaitu lebih sangat dari segi putihnya ketimbang daripada susu dan lebih manis ketimbang dari madu. Haulahu abariqu adadan nujumis sama, pada sekeliling telaga itu ada gelas-gelas kendi-kendi sebilangan bintang di langit banyaknya. Fihi mizabani, pada telaga itu ada dua talang. Yasubani minal kausar, yang menumpahkan dua talang itu dari telaga kausar. Afada dzakal Ghazali, menerangkan akan yang demikian itu telaga oleh Imam Al-Ghazali. Wallahu a'lamu bissawab. Segini saudara-saudara sekalian yang mulia, seorang mukmin yang yakin seyakin-yakinnya bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, konsekuensinya dia kudu yakin bahwa Nabi itu benar pada apa saja yang beliau sampaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala terkait urusan-urusan akhirat. Di antaranya wal haudi, telaga, artinya orang yang mukallaf, yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib yakin seyakin-yakinnya bahwa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah telaga. Kudu yakin Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada Nabi Muhammad telaga.
Telaga ini beda dengan Kausar. Beda. Kausar itu adalah sungai di dalam surga. Yang dalam sungai itu ada 2 pipa talang yang menembus ke bumi Mauqif, dan bumi Mauqif yang ada talang itu, yang ada pancoran itu disebut bahasa Arabnya haud, namanya disebut telaga. Sebab kalau Kausar, telaga ada di dalam surga, sungai di dalam surga itu Kausar. Inna a'tainakal Kausar. Kausar itu naharun fil jannah, sungai yang ada di dalam surga. Sedangkan telaga ini adanya sesudah orang itu lewatin jembatan sebelum masuk surga. Di situ ada telaga. Kita wajib yakin, seyakin-yakinnya bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki telaga. Meski dalam satu pendapat telaga ini dialah Kausar. Begitu. Dari mana kita kudu yakin? Karena ini kategorinya perkara sam'iyat, yakni perkara yang tidak dimengerti oleh akal, namun wajib diimani karena disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih. Seperti apa yang Imamul Bukhari riwayatkan di dalam Sahihul Bukhari daripada Sayyidina Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, haudi masiratu syahrin wa zawayahu sawa'un ma'uhu abyadu minal wariq wa rihuhu atyabu minal miski zanuhu kanujumis sama man syariba minhu fala yadhma'u ba'dahu abadan. Kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telagaku itu perjalanan 1 bulan. Kalau kita jalan sebulan perjalanannya. Wa zawayahu sawa'un, sudut-sudutnya sama, panjang kali lebar kali tinggi. Itu jalan kita sebulan. Berapa meter tu kilometer, itulah gedenya telaganya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata Nabi, airnya itu lebih putih ketimbang perak, putih bersih. Baunya lebih harum daripada bau misik. Gelasnya banyak sejumlah bintang-bintang di langit. Siapa saja minum dari telaga itu, maka dia tidak bakalan ngalamin haus selama-lamanya. Sehingga dari hadis ini dan masih banyak hadis-hadis yang lain yang menerangkan bahwa ada namanya telaga, kita orang mukallaf yang akalnya sehat, umurnya 15 tahun ke atas,
wajib kita yakin seyakin-yakinnya bahwa di akhirat ada namanya telaga, yakni telaganya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man syariba minhu syarbatan la yadma'u ba'daha abada. Siapa yang minum dari telaga itu setegukan saja, maka enggak bakalan ngalamin kehausan. Allahumma ja'alna minhum. Moga-moga kita termasuk orang yang dianugerahi minum dari telaganya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yashrabu minhul mu'minun. Siapa orang yang meminum dari telaganya Nabi Muhammad? Orang-orang beriman, baik kepada Allah maupun beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab suci yang Allah turunkan, beriman kepada Rasul-Rasul Allah, beriman kepada hari kemudian, mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, mengikuti syariatnya Nabi Muhammad. Orang itu bakalan minum dari telaganya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yashrabu minhul mu'minun. Orang-orang mukmin, baik laki maupun perempuan, gede maupun kecil, semuanya akan minum kalau dia memiliki keimanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lolos daripada sirat, dia bakalan minum dari telaganya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Panjang lebarnya berapa? Dalam hadis Bukhari tadi dijelaskan perjalanan satu bulan. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, masiratu haudi baina Aden wa Umman, jarak perjalanan daripada telaga ini panjangnya sejauh antara kota Aden dan kota Oman. Dalam hadis Bukhari Muslim, ma baina Sana'a wal Madinah, antara Madinah sampai Yaman sampai Sana'a, panjangnya, lebarnya, dalamnya, itu saking gedenya daripada telaga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ini telaga Nabi. Lalu tempat telaga ini di mana? Apakah sebelum kita sirat lewatin jembatan ataukah sesudahnya? Para ulama berbeda-beda pendapat karena berbeda-beda keterangan. Namun kata Syekh Nawawi, qabla dukhulil jannah wa ba'da jawazis sirat. Ini telaga ini adanya sesudah melewati sirat. Imam Ghazali, termasuk juga Imam Qadhi Iyad, termasuk Imam Abu Tahir Al-Makki, dan masih banyak ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menjelaskan bahwa posisi telaga ini sesudah orang melewati jembatan sebelum masuk surga. Karena melewatin jembatan itu naik 1000 tahun, lurus 1000 tahun, turun 1000 tahun,
3000 tahun normal perjalanan, penatnya daripada alam mauqif, maka kemudian orang-orang itu pada minum daripada telaga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Lalu bagaimana dengan umat-umat terdahulu? Umatnya Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Lut, Saleh dan seluruhnya. Maka dijelaskan dalam hadis, inna likulli nabiyyin hawdan illa salihan. Semua nabi-nabi itu punya telaga untuk umatnya, semua nabi, kecuali hanya Nabi Saleh saja. Fa inna hawdahu dar'unaqati. Kalau umatnya Nabi Saleh nanti akan minum dari untanya Nabi Saleh. Tapi selain Nabi Saleh daripada Nabi Adam, ada telaga buat umatnya. Tapi yang terbesar adalah telaganya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Di dalam hadis yang sahih, Imam Muslim meriwayatkan, di dalam Sahih Muslimnya sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ata'arifuna yauma idzin, apakah engkau itu mengenali kita sebagai umatnya pada saat itu? Kata Nabi, faqala habibuna al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, na'am, lakum sima laysat li ahadin minal umam tariduna alayya burran muhajjalin min atharil wudu. Kata Nabi, iya, Anda sebagai umatku punya ciri yang tidak dimiliki oleh ciri umat yang lain, sehingga aku mengenali Anda semua. Apa itu cirinya? Kalau wudu, mengerjakan sunnah gurrah, mengusap seluruh wajah sampai bawah ini. Ini yang bakal minum-minum. Wajahnya pakai sunnah gurrah, mengusap wajah. Walaupun wajah itu panjangnya dari ujung rambut pada umumnya tempat tumbuh rambut sampai dagu, tapi bawah-bawah ini diusap kalau wudu. Yang wudunya begini sampai bawah-bawah ini kena. Termasuk tangannya sampai lengan, digulungnya sampai lengan tangan, dia gulung sampai pertengahan, enggak lebih dari siku. Namanya sunat tahjil. Kalau sampai siku tahjil aja, sampai sini kalau wudu. Yang wudunya sampai pertengahan lengan, sampai sini nih, itu dia bakalan minum dari telaga Nabi. Kecirian Nabi, dia duluan. Kakinya melewati mata kaki. Enggak begini-begini doang di keran. Yang wudunya begini-begini siapa nih? Tapi diusap sampai pertengahan betis. Dia bakal dikenali oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk minum daripada telaganya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Semuanya bakal minum dari telaga itu, bakal minum semuanya. Siapa aja yang minum dari telaga itu, maka dia tidak akan kehausan ketika dia mau menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bakal minum, kecuali orang-orang yang
di dunia banyak salah, orang munafik, orang murtad, dia tidak bakalan minum daripada telaganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk orang-orang yang meninggal melakukan dosa besar, tauhidnya terganggu, maka dia tidak akan minum dari telaganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sahih, Imam Muslim meriwayatkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala, satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke Baqi'. Baqi' itu tanah kusirnya Madinah. Dari Masjid Nabawi kira-kira ya 200 meteran lebih lah, itu ada namanya Baqi'. Nabi datang. Waktu di Baqi' ada beberapa sahabat yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ziarah Nabi ke kubur Baqi', Nabi mengucapkan salam, assalamualaikum dar qaumin mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Habis ziarah Nabi bilang, wadidtu anna qad ra'ayna ikhwanana. Kata Nabi, wadidtu anna ra'ayna ikhwanana. Saya kepengen ngelihat, ketemu, memandang saudara-saudara saya. Wadidtu anna ra'ayna ikhwanana. Saya pengen jumpa dengan saudara-saudara saya. Maka sahabat yang ikut ziarah kala itu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang, ya sayyidi ya Rasulullah, awalasna ikhwanaka ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, bukankah aku ini adalah kami ini saudaramu, wahai Nabi Muhammad? Kami kan saudara. Kata Nabi, faqala habibuna al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Nabi menjawablah, bukan, antum ashabi, kalian adalah sahabatku. Kalian adalah sahabatku. Lalu man ikhwanuka ya Rasulullah? Siapa saudaramu, wahai Rasulullah? Kata Nabi, ikhwanuna alladzina yaitu ba'd. Saudara kami adalah orang yang beriman dengan kami, yang datang sesudah Anda, tidak melihat kami, tapi beriman dengan kami. Maka orang-orang yang beriman kepada Rasulullah, sesudah Rasulullah meninggal dunia, maka Rasulullah menyebutnya ikhwanuna, saudara kami. Moga kita semuanya termasuk daripada itu, amin ya rabbal alamin. Maka Nabi bilang, mereka ini bakal minum daripada telaganya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditanya Nabi, dari mana mengenali mereka? Mereka kalau wudu mengerjakan sunnah ghurrah dan sunnah tahjil. Mereka ini bakalan minum daripada telaga
yang dimiliki oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada berapa gelasnya? Gelasnya banyak. Ada dan nujumis sama, sebilangan bintang yang ada di langit. Orang pada dikasih minum, dan yang paling istimewa, yang rajin baca sholawat di dunianya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang banyak baca sholawat sama Nabi, yang paling banyaknya orang itu bakal minum, yang ngasih langsung adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang ngasih langsung. Begitu minum, itu orang-orang istimewa yang banyak baca sholawatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia yang bakal minum dari telaganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang ngasih minum Nabi. Maka kalau tawaf ada di antara doa tawaf, lempengan talang mas pancoran, doa Allahumma adzillani tahta dhilli arsyika yawma la dhilla illa dhilluk, Allahumma asqini min hawdi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarbatan hani'atan la azma'u ba'daha abada. Ya Allah, beri aku minum dari telaganya Nabi Muhammad dengan satu minuman yang aku tidak akan kehausan sesudahnya. Orang kalau doa lurus talang emas pancoran, dia terbayang pancoran di akhirat yang nyambung dari telaga Kausar, yang di situ ada kolam gede. Itulah yang disebut haul, yang kita bedah pada pertemuan malam hari ini. Orang-orang minum dari telaganya Nabi, yang ngasih minum Nabi. Itulah orang yang paling banyak baca sholawatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demen baca dalailul khairat, itu bakalan minum dari telaganya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah orang itu tidak banyak baca sholawatnya, punya anak yang meninggal dunia, kecil anaknya, kalau dia meninggal sabar di dunianya, sabar, maka dengan wafatnya bayinya, anaknya yang belum balik, anak itu yang bakal baris di telaganya Nabi. Dia yang ngambilin air buat orang tuanya yang dulu di dunia sabar dengan kematian dia saat masih kecil. Dia tidak goyang dan tidak menyalahkan Allah. Ketika anaknya meninggal masih kecil, dia bakal dikasih minum. Yang tidak punya anak, namun dia ibadah kepada Allah, siapa yang ngambilin namanya wildan, anak-anak kecil surga, wildan, dia yang bakal ngasih minum. Kalaulah dia di dunia termasuk orang-orang yang ibadah, yashrabu minhul mu'minun, orang-orang mukmin meninggal membawa iman, dia bakalan minum dari telaganya Nabi Muhammad. Alangkah beruntungnya orang yang saat di akhirat nanti minum dari telaganya Nabi, dan alangkah lebih beruntungnya orang yang di akhirat nanti minum dari telaganya Nabi, dan yang memberi minumnya langsung
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah beri kita taufik dan hidayah. Allah beri kita punya lidah tidak pernah jemu dan bosan untuk selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad, agar supaya kita dikasih minum dari telaganya Nabi Muhammad, dan yang memberi minum adalah tangan langsungnya Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kuat bagi orang yang yakin ada telaga Nabi, maka insya Allah lidahnya tidak akan jemu untuk baca salawat kepada Nabi yang diantara gelarnya Sahibul Haudil Maut, Nabi yang memiliki telaga yang didatangi oleh banyak orang. Nabi itu namanya Sahibul Haudil Maut, ada di dalail Sahibul Haudil. Banyak diterangkan, dan ini kita mohon sama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, menganugerahi kita kemampuan untuk tidak bosan-bosan bersolawat kepada Nabi, supaya kita mendapatkan minuman dari telaganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ngomongin telaga Kausar, sebab Kausar adalah nahrun fil jannah, kalau ini airnya lebih putih begitu daripada susu dan lebih manis daripada madu. Sulit untuk dibayangkan. Pastilah kalau dia umatnya Nabi, beriman kepada Nabi, beribadah mengikuti yang diajarkan Nabi, lebih banyak bersolawat kepada Nabi, insya Allah telaga yang sekarang kita bedah, kita wajib yakin, seyakin-yakinnya bahwa telaganya Nabi Muhammad itu benar adanya. Kalau dalam talqin suka dibaca wa anna sirata haqq wa anna al-jannata haqq wa anna al-hawdu haqq, kita yakin seyakin-yakinnya telaga itu benar-benar ada, dan dari keyakinan itu mendorong kita pengen bisa minum dari telaga Nabi dengan cara kita mengikuti ajaran Nabi dan banyak-banyak bersolawat kepada Nabi. Amin ya rabbal alamin. Segini ngaji kita, ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya, sebelum doa-doa dipersilahkan. Wallahu a'lam.